khassana minal mutasyabbihina bis-shalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Qala al-imam as-sayyid al-marhum al-maghfurlah Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani al-Idrisi, nafa'ana Allah bi'ulumihim wa amaddana bibarakatihim. Al-khamisu, bermula dalil yang kelima, itu annal maulidah, sesungguhnya perayaan hari lahir Nabi Asy-Syarifah yang mulia itu ya ba'su, membangkitkan, bisa membangkitkan perayaan maulid, membangkitkan alas sholati wassalami, atas pembacaan salawat dan salam, al-matlubaini, yang diperintahkan keduanya, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi beliau Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki di sini dalam dalil yang kelima menjelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi itu bisa membangkitkan pembacaan sholawat dan salam, ya. Karena di dalam perayaan Maulid kita membaca sholawat dan salam. Nah, sholawat dan salam itu diperintah oleh Al-Quran, oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu senantiasa bersolawat, Allah dan malaikat, ala nabiyyi, kepada nabinya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah solawat kalian alaihi, atas nabi, wasallimu, dan bacalah salam kalian tasliman, dengan salam yang betul-betul. Nah, ini adalah perintah, ya. Kata-katanya adalah fiil amar, ya. Nah, ini termasuk wallahu a'lam bimuradi, satu-satunya perintah yang sebelum Allah merintahkan, Allah sendiri sudah melakukan hal tersebut, itu membaca sholawat. Ini salah satu hikmahnya adalah membuktikan bahwa salawat dan salam itu adalah sesuatu yang amat mulia. Sebelum Allah perintahkan, Allah menghabarkan dulu bahwa zatnya yang maha suci itu juga membaca salawat. Maka lalu dia memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk berselawat kepada beliau Rasulullah. Ini salah satu bukti bahwa salawat dan salam itu adalah sesuatu yang amat mulia, ya. Nah, sekarang arti sholawat, Allah bersolawat, artinya Allah memberikan rahmat yang disertai dengan pengagungan, ya. Itu makna daripada Allah bersolawat, ya. Menurut definisi Ibnu Hajar, ya. Allah memberikan rahmat kepada beliau Rasul, ya, yang disertai dengan mengagungkan beliau. Nah, malaikat bersalawat artinya adalah beristighfar. Nah, kalau kita membaca salawat dan salam artinya kita memohon kepada Allah supaya beliau Rasul diberikan rahmat,
senantiasa diberikan rahmat dan keagungan dan penghormatan. Itu makna sholawat ya. Nah, para ulama mengatakan bahwa redaksi sholawat itu yang penting ada kata-kata sholawat dan salamnya. Ya, sholawat dan salamnya. Ya, begitu. Nah, di sini kan perintahnya adalah fil amr. Al aslu fil amri al wujub. Usul fikihnya begitu. Jadi hukum asal di dalam kata-kata perintah itu menghasilkan hukum wajib. Di dalam sebuah keterangan, ijma' para ulama itu kompak sepakat bahwa membaca sholawat dan salam kepada beliau hukumnya wajib. Ini ijma' ulama, wajib. Nah, cuma berapa kali minimal membaca sholawat, nah ini berbeda pendapat mereka. Ada yang bilang minimal 1 kali dalam seumur hidup membaca sholawat. Nah, khusus Imam Syafi'i yang menjadi panutan kita di dalam bermazhab, beliau menyaratkan paling dikit itu adalah dalam sehari semalam 5 kali kita membaca sholawat. Nah, dari mana? Apa punya kesimpulan begitu ya? Karena Imam Syafi'i memasukkan membaca sholawat itu di dalam rukun sholat. Pada tahiyat akhir itu adalah rukun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau tahiyat akhir nggak baca sholawat, nggak sah. Sah nggak sholatnya? Enggak, karena Imam Syafi'i memasukkan di dalam rukun. Itu khusus Imam Syafi'i. Paling sedikit kita 5 kali membaca sholawat. Buktinya beliau memasukkan sholawat itu di dalam salah satu rukun sholat. Ya. Nah, kita merayakan Maulid itu adalah acara yang menjadi penyebab kita melakukan sesuatu yang diperintah, yaitu bersolawat. Nah, gitu ya. Wa ma kana yab'asu 'alal matlubi syar'an. Sedangkan perkara yang bisa membangkitkan perkara yang diperintah secara agama, bahwa maka perkara tadi itu matlubun syar'an, diperintah juga. Fakam lis-sholati alaihi min fawaida nabawiyyah. Maka banyak sekali membaca sholawat kepada beliau bermula faedah-faedah kenabian yang bersumber dari Nabi. Faedahnya banyak. Wa imdadatin muhammadiyatin, dan pemberian-pemberian yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad. Dengan membaca selawat maka akan timbul imdad, bantuan-bantuan, anugerah-anugerah berupa cahaya, berupa kepahaman, rezeki dan lain sebagainya. Yasjudu al-qalamu fi mihrabil bayani. Ini kalam masal ini. Yasjudul qalamu, yang enggak mampu pena di dalam menerangkan fadilahnya yang begitu besar. Saking banyaknya faedahnya, kalau kita tulis tuh pena nggak mungkin bisa nulis semua. Saking banyaknya faedah. Ajizan, dalam keadaan nggak mampu pena antiqda di asariha, untuk menghitung-hitung pengaruh-pengaruh atau faedah-faedah dari membaca selawat. Wa madzairi anwariha, dan menghitung-hitung cahaya-cahaya yang tampak akibat kita membaca sholawat. Saking banyaknya. Nah, salah satu hikmahnya kenapa kita diperintahkan untuk bersolawat adalah untuk mukafaah. Kita membalas budi kepada beliau. Membalas budi kepada beliau. Nah, beliau sendiri itu sudah penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, karena Allah sendiri bersolawat kepada beliau. Maka diperintahkannya solawat itu justru adalah sebagai kasih sayang Allah kepada kita umatnya, karena rahmat yang lubar itu nanti akan kembali manfaatnya kepada kita yang bersolawat. Ya, bahkan ya, menurut orang yang sudah mukasyafah itu, orang yang membaca salawat itu sebetulnya menimbulkan bau harum, cuman nggak sembarangan orang yang bisa mencium. Itu diantaranya. Kemudian
nur di situ terpancar dari orang yang membaca sholawat. Jadi pena itu nggak mungkin saking banyaknya fadilah sholawat, nggak mungkin sampai kering itu masih banyak sholawat faedahnya. Jadi yasjudul qalamu fi mihrabil bayan. Ini adalah kalam masal bahasa Arab. Di sini dikatakan, nah kita melakukan maulid itu berarti melakukan perkara sesuatu yang bisa menimbulkan perkara yang diperintahkan, itu diantaranya menyebabkan orang membaca salawat dan salam yang banyak faedahnya. Ini banyak ya. Diantaranya adalah salawat dan salam itu salah satu usaha kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lo bisa, kok bisa begitu? Iya. Jadi ketika kita membaca sholawat, itu ada sholawat malaikat yang sayyahin, malaikat yang tukang mengirim sholawat kita disampaikan kepada beliau Rasul. Lalu setelah disampaikan kepada beliau Rasul menjawab, apa kata malaikat laporannya kepada beliau Rasul? Inna fulan ibna fulan yusolli alaika. Sesungguhnya si fulan, anaknya si fulan bersalawat kepadamu. Maka Nabi menjawab, mudah-mudahan Allah juga memberikan rahmat kepada si fulan dan fulan. Maka orang tua kita disebut tuh. Berarti orang tua kita mengambil manfaat dari salawat yang kita baca. Makanya menurut ulama itu salah satu bentuk birrul walidain seseorang berbakti kepada orang tua dengan membaca salawat. Itu diantaranya begitu. Jadi membaca salawat otomatis kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan keterangan yang tadi. Begitu juga diantaranya adalah nanti di akhirat. Di akhirat itu nanti orang-orang yang sering membaca salawat bergembira dan takjub. Kenapa? Karena ternyata faedah daripada salawat yang banyak dibacakan oleh kita ketika di dunia, dampaknya adalah Nabi jadi kenal sama kita. Nabi kenal sama kita, lengkap dengan orang tua kita. Misalnya Abu Ardan Jamalul Lail bin Hasan dikenalin Nabi, Allahumma amin. Ini salah satu faedahnya. Nah, selain daripada beliau itu adalah satu-satunya Nabi pemegang pintu syafaat ya. Nah, maka kita harus mendekati beliau. Salah satunya adalah dengan memperbanyak baca sholawat dan salam. Dan salah satunya ya, ini keterangan guru saya. Jadi orang bisa mengarang atau dikasih ilham mempunyai mengarang redaksi salawat, itu menunjukkan bahwa dia itu punya tingkatan kewalian yang tinggi. Tuh. Ini kata beliau, Sayyidina Rambiruhina almarhum al-Maghfurlah Mbah Mun. Ya, makanya dia yang ngarang-ngarang salawat tuh wali-wali top seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Imam As-Sazili, Ahmad Al-Badawi, Abdurrahman bin Masis. Nah, itu adalah wali-wali agung. Jadi ketika mereka itu diberi redaksi salawat, itu menunjukkan bahwa berarti dia tingkatannya tinggi. Karena salawat itu diajarkan oleh beliau Rasul. Nah, salah satu bukti ketinggian derajat seseorang itu adalah sejauh mana dekatnya orang itu terhadap beliau Rasul. Ya, begitu. Itu tolak ukurnya di situ. Wali-wali besar itu bahkan sampai melihat beliau Rasul dalam keadaan terjaga, bukan hanya mimpi. Dia menunjukkan tingginya derajat mereka. Jadi bisa menjadi tolak ukurnya di situ. Ini salah satu faedah daripada salawat. Nah, kita mengadakan maulid berarti kita menyebabkan orang membaca salawat dan mendengarkan salawat. Nah, berarti itu adalah termasuk yang dituntut dan dipuji secara agama. Itu dalil yang kelima. Asadisu annal maulid syarifa yasmalu ala zikri maulid syarif wa mu'jizati wa sirati wa ta'rifi bihi.
Adapun dalil yang keenam itu bahwa maulid itu membangkitkan untuk menyebut Nabi dan mukjizat-mukjizat Nabi dan sejarah perjalanan beliau dan mengenal kepada beliau. Karena kita membaca Barzanji, Dibai di situ ketika maulid ya. Awalasna ma'murina bima'rifatihi wa mutalabina bil iktida'i bihi. Bukankah kita semua diperintah untuk mengenal Nabi dan diperintahkan untuk mengikut beliau? Nah, bagaimana untuk mengikut beliau kalau kita nggak tahu sejarah beliau? Nah, maulid itu kita membacakan sirah beliau. Nah, berarti itu adalah sesuatu yang terpuji secara agama. Wa ta'assi bi amalihi, dan mengikut dengan amal-amal perbuatan beliau, meniru perbuatan beliau. Wal imani bi mu'jizatihi, dan beriman dengan mukjizatnya. Wa tasdiqi bi ayatihi, dan mempercayai ayat-ayatnya. Wa kutubul maulidi, adapun pembacaan kitab-kitab maulid itu tuaddi hazal makna tamaman, bisa memberikan tujuan daripada perkara yang dituntut tadi ya. Karena kita membaca semua itu terkisahkan dalam kitab maulid. Nah, dalam perayaan haflah maulid Nabi kita membaca tentang sirah nabawiyah. Berarti itu adalah termasuk kita mengadakan maulid, berarti mengadakan sesuatu yang matlubun syar'an gitu ya. Asabi'u, bermula dalil yang ketujuh itu at-ta'arrud, itu menampakkan diri limukafaatihi, untuk membalas budi Nabi biadai ba'di ma yajibu lahu alaina bi bayani awsafil kalimat kamilati, ya, membalas Nabi dengan melakukan sebagian perkara yang wajib bagi kita, yaitu dengan menjelaskan sifat-sifat Nabi yang sempurna, wa akhlaqil fadilati, dan budi pekerti beliau yang utama. Wa qad kana syu'ara'u yafiduna ilaihi bil qasaid wa yardu amalahu, dan pada zaman dulu ya, para ahli syair datang kepada beliau Nabi dengan membacakan qasidah, pujian-pujian dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan sajak ya, di depan Nabi, memuji Nabi. Wa yardu amalahum, dan Nabi senang terhadap pujian-pujian ahli syair itu ya, bergembira Nabi. Wa yajzihim ala zalika, dan Nabi membalas mereka para ahli syair ala zalika, atas pujian itu, bitayyibati, dengan perkara yang bagus, wasilati, dan doa. Lalu mereka yang membaca qasidah di hadapan beliau didoakan oleh beliau ya. Fa iza kana yardu amman mada'ahu, dari kisah ini maka jika Nabi itu senang terhadap orang yang memujinya, fa kaifa la yardu amman jama'a syama'ilahu syarifah, bagaimana beliau nggak senang terhadap orang yang menceritakan semua sifat-sifat kebagusan beliau dengan membacaan kitab maulid. Pasti otomatis itu perkara yang disenangi oleh beliau dan didoakan oleh beliau. Bahkan kita dianggap tamu beliau ketika menghadiri perayaan maulid. Wa fi zalika at-taqarrubu lahu alaihi salam bistijlabi mahabbatihi wa ridahu, maka di dalam mendengarkan kumpulan sifat-sifat Nabi yang termaktub dalam kitab maulid, at-taqarrubu, bermula ada usaha untuk pendekatan lahu kepada Nabi, bistijlabi mahabbatihi, dengan menarik cinta Nabi dan ridhonya Nabi. Kita berupaya dicintai oleh beliau. Salah satunya adalah dengan mendengarkan kisah-kisah perjalanan beliau, yang diantaranya adalah menjadi penyebab turunnya rahmah. Iza zukiras solih nazalat rahmah ya. Kita sering menyebut orang soleh, insya Allah rahmat akan turun. Apalagi kita menyebut orang yang paling mulia daripada para nabi dan sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalil yang ketujuh. Nah, di sini beliau senang dipuji, tapi senang dipujinya beliau itu bukan kayak kita ya. Jadi ada larangan untuk memuji itu enggak secara mutlak ya.
Lihat-lihat orangnya. Kalau orang yang kita puji itu nanti jadi GR lalu berubah tingkahnya, bisa jadi mudarat bagi dia, jangan, nggak boleh muji. Tapi dalam satu riwayat beliau Rasulullah memuji Abu Bakar, karena beliau yakin Abu Bakar nggak mungkin terpengaruh dengan pujian itu. Nah di sini beliau dipuji, ya senang, tapi senangnya tidak kok menjadi gembira, menjadi takabur, malah yang memuji itu didoakan. Ahli-ahli yang membuat siiran di hadapan beliau dengan memuji beliau. Itu dalil yang ketujuh. Jadi sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau, yang diantaranya adalah berusaha untuk menarik cinta beliau, yaitu dengan menyebut beliau dan sejarah perjalanan beliau, sehingga kita umatnya menjadi lebih kenal. Apalagi orang-orang yang jarang menghadiri majelis taklim, bisa jadi momen maulid setahun sekali itulah mereka menjadi refresh kembali pengenalan mereka terhadap nabinya. Jadi poin-poin inilah yang mestinya diperhatikan bagi saudara-saudara kita yang menentang tentang perayaan Maulid Nabi. Nah, kita mudah-mudahan tambah mantap ya dengan keterangan ini. Allahumma amin. Asaminu bermula dalil yang ke-8 itu anna ma'rifata syama'ilihi wa mu'jizati wa rasati tastad'i kamalal imani bi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya mengetahui cerita-cerita Nabi dan mukjizatnya, dan mukjizat Nabi sebelum diangkat jadi Nabi itu bisa menarik kesempurnaan iman dengan beliau. Iya, dengan adanya kita melihat sejarah beliau, bagaimana budi pekertinya beliau, itu tambah cinta. Tak senang maka tak saya, tambah cinta, tambah percaya gitu. Waziyadatul mahabbati, dan bisa menarik tambahnya cinta. Izil insanu matbu'un ala hubbil jamili, karena bermula manusia itu dikasih watak untuk cinta kepada perkara yang baik, yang bagus, yang indah. Kita mendengarkan keindahan akhlak Nabi bisa menjadi penyebab cinta kita bertambah kepada Nabi. Kholqon wa khuluqon, ilman wa amalan, halan wa i'tiqadan. Ya. Manusia itu mempunyai sifat senang kepada perkara yang bagus. Bagus budi pekertinya, demen. Akhlaknya, bentuk fisiknya, ilmunya, amalnya, tingkah lakunya dan keyakinannya. Wala ajmala wala akmala wala afdala min akhlaqi, sedangkan tidak ada yang lebih indah baik secara fisik maupun budi pekerti. Wala afdala, dan tidak ada yang lebih utama daripada akhlak beliau dan sifat-sifat bagus beliau. Wa ziyadatul mahabbati wa kamalul imani, adapun menambahkan cinta kepada Nabi dan sempurnanya iman itu matlubani syar'an, itu dituntut secara agama. Pamakan yastadima matlubun kazalika, maka perkara yang bisa menarik untuk tambahnya mahabbah, tambahnya keimanan, itu juga berarti dituntut secara agama. Kita diperintahkan untuk senantiasa cinta, tambah keimanan kepada beliau. Nah, mendengarkan kisah-kisah beliau ketika perayaan Maulid itu bisa menyebabkan tambah cinta, karena kita tambah kenal, iman kita juga tambah sempurna. Berarti itu perkara yang matlubun syar'an, diperintah secara agama, terpuji secara agama. Itu dalil yang ke-8. At-tasi'u bermula dalil yang ke-9 itu anna ta'zimu sallallahu alaihi wasallam itu masyru'un, bahwa mengagungkan beliau Nabi itu disyariatkan. Wal faraha bi yaumi miladi syarifi bi izharis sururi wa ilwalaimi wal istima'i li zikri wa ikramil fuqara'i min azhari mazahirit ta'zimi wal ibtihaji wal farahi wa syukri lillah. Nah, sedangkan bergembira tadi kan dikatakan mengagungkan Nabi disyariatkan.
Cara pengagungan itu gimana? Di antaranya adalah dengan rasa senang terhadap hari lahir beliau. Rasa senangnya gimana? Dengan menampakkan kegembiraan, membuat acara-acara, kumpulan zikir, dan menghormati fakir miskin. Itu termasuk min azhari mazahiri ta'zim, dan termasuk penampakan, ya, manifestasi daripada mengagungkan beliau dan bergembira dengan beliau sebagai rasa syukur terhadap Allah yang telah menjadikan kita menjadi umatnya, yang telah menjadikan Nabi sebagai panutan dalam hidup kita, penunjuk jalan kita. Bima hadana lidinihil qayyim, sebab hidayah yang beliau menunjukkan kepada kita kepada agamanya yang lurus. Amaman nabi alaina min ba'sihi, ya, bima hadana lidinil qaumi, terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kita kepada agamanya. Wa amaman nabi alaina min ba'sihi, dan sebab perkara yang telah Allah anugerahkan kepada kita berupa diutusnya nabi kepada kita sebagai rasa syukur, gitu ya. Maka kita disyariatkan untuk berterima kasih, mengagungkan beliau. Di antaranya adalah salah satunya dengan mengadakan acara-acara, ya, acara-acara zikiran, bersedekah, karena itu termasuk perkara yang diperintahkan oleh beliau Rasul, ya. Dan Allah telah menggarisbawahi, kalau ingin mendapatkan cinta Allah itu adalah dengan mengikuti beliau Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ingin mencari cinta Allah, ya ikut kepada beliau. Bagaimana kita ikut beliau kalau kita nggak tahu sejarah beliau? Nah, peringatan Maulid tujuannya ke situ. Gitu. Maka itu adalah sesuatu yang dituntut dalam agama. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita ini punya kepahaman, ya, bahwa kita ini tidak kaku pemahaman di dalam pemahaman dalil, tidak melihat tekstual. Jadi mereka yang kurang setuju itu adalah mereka pemahamannya kaku. Pokoknya secara lafzun soreh nggak ada perintah Nabi, mereka beranggapan berarti kita mengadang-adakan bid'ah dalam agama. Tuh. Nah, ini pemikiran seperti ini sama saja kita disuruh kembali kepada zaman itu. Ya, begitu. Nah, kalau kepahaman kita ini enggak begitu. Kita lihat substansinya, poin-poinnya yang kita kerjakan itu apa. Walaupun secara sore enggak dianggap perintah, tapi kan kita itu merayakan perayaan Maulid itu melakukan poin-poin yang diperintahkan dalam agama. Gitu ya. Kita itu melihat substansi. Nah, ini yang dinamakan pemahaman yang tidak tekstual. Ya, coba bayangkan tuh kalau seandainya orang-orang yang begitu tuh itu hidup pada zaman sahabat, mungkin agama udah punah. Sebagaimana sejarah dikumpulkannya Al-Quran di dalam satu mushaf. Itu kan pertama kali pemikiran mereka yang belum mau melakukan atas usulan Sayyidina Umar, Abu Bakar sendiri 3 kali Umar balik. Alasannya takut Nabi nggak pernah merintah. Coba seandainya orang sekarang ini pada waktu itu yang berkuasa, bukan kayak Umar gitu, ya udah Al-Quran kita nggak bisa baca sampai sekarang. Maka dari sejarah-sejarah yang panjang ini, para ulama kita termasuk Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada yang enggak semuanya dolalah. Kalau dia masuk di dalam keumuman dalil yang wajib, bisa menjadi wajib. Jadi kita enggak melihat bentuk tapi substansi.
Teknisnya kita enggak permasalahkan, yang penting substansinya di situ kita melakukan kebaikan, berarti kita termasuk yang melakukan kebaikan begitu. Kalau mereka tekstual, pokoknya enggak ada nasnya, sore enggak mau, bid'ah, sesat gitu ya. Nah, Sayyidina Umar sendiri sudah membuktikan kata-kata bid'ah itu enggak semuanya sesat, yaitu keterangan beliau yang terkenal, ni'matul bid'atu hadhihi, bid'ah yang paling aku demen itu yang kayak gini. Ini kan berarti pemakaian kata bid'ah itu tidak seperti orang-orang sekarang yang anti maulid. Itu perkataan Umar. Umar itu adalah termasuk didikan langsung beliau Rasul. Nah, Umar itu mengatakan ni'matil bid'atu hazihi adalah di dalam masalah berjamaah di dalam qiyamul Ramadan, yang kemudian dikenal sholat tarawih. Ketika Nabi hidup, Nabi berjamaah cuma 3 hari, selanjutnya dia melakukan di rumah. Setelah beliau wafat dan pada zaman Sayyidina Umar menghidupkan kembali tuh berjamaah di masjid sholat qiyamul Ramadan, yang kemudian dikenal dengan sholat tarawih. Kata Umar itu bid'ah, tapi bid'ah yang paling aku demen, nikmatil bid'atu hazihi. Nah, ini sebagai bukti gimana? Berarti kata-kata bid'ah itu tidak sebagaimana yang dipahami oleh yang dikit-dikit bid'ah sesat. Ini perkataan Sayyidina Umar. Jadi kita ini mau mengikut siapa? Kalau mengikut ahli surga, diantaranya Umar kan al-asrah al-mubasysyaruna bil jannah, dijamin masuk surga. Ya ikut Umar, insya Allah surga. Amin Allahumma amin. Termasuk dari keterangan yang tadi itu sejarah. Ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita. Ya, walaupun sedikit berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Mudah-mudahan ya. Al-ashiru, adapun dalil yang ke-10, wallahu a'lam. Maulana sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul